Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar mengejutkan yang datang dari Mendagri terkait dengan nasib tenaga honorer di tahun 2025, yaitu Kemendagri larang Pemda membayar gaji honorer berikut ini. Dampak efisiensi anggaran. Untuk mengetahui lebih detail silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran di seluruh kementerian, lembaga, dan instansi baik pusat maupun daerah. Diatur dalam Inpres nomor 1 tahun 2025 dan diperjelas melalui Keputusan Menkyu nomor 29 tahun 2025. Terjadi pemangkasan pagu anggaran sangat besar pada APBN dan APBD yang total mencapai 306 triliun rupiah. Berbagai pos belanja yang wajib dilakukan efisiensi anggaran juga sudah dijelaskan dalam Surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK (02.2/2025). Efisiensi anggaran itu sendiri dinilai berbagai pihak memiliki dampak positif dan negatif. Namun, pada intinya, Presiden Prabowo Subianto tetap mengutamakan kepentingan rakyat. Terlepas dari badai efisiensi anggaran yang terjadi, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri resmi melarang pemerintah daerah membayar gaji untuk honorer. Tenaga honorer dimaksud memiliki kategori dan kriteria tertentu. Disampaikan melalui surat rekor Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah nomor 900.1-664-KUDA pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025. Surat yang menjelaskan tentang penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Namun, di dalam surat tersebut juga terdapat ketentuan Kemendagri melarang Pemda menggaji tenaga honorer atau pegawai non-ASN tertentu. Berikut ini isi surat yang melarang Pemda membayar gaji tenaga honorer dengan kriteria tertentu. Kemendagri menyampaikan beberapa hal penting kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. 1. Penganggaran gaji honorer yang sedang mengikuti seleksi P3K. Honorer yang telah atau sedang mengikuti tahapan seleksi P3K tetap bekerja seperti biasa. Pemda akan menganggarkan dan memberikan gaji sesuai besaran yang diterima sebelumnya.
Pemda menganggarkan gaji bersumber dari belanja jasa APBD. Kemudian yang kedua yaitu penganggaran gaji setelah ditetapkan dan diangkat menjadi P3K penuh waktu atau P3K paruh waktu. Besaran gaji P3K penuh waktu sesuai dengan Perpres nomor 11 tahun 2024. Penganggaran gaji P3K penuh waktu berpedoman pada kode rekening sesuai dengan Kemendagri nomor 900.15.5/3406 tahun 2025. Kemendagri tersebut mengatur tentang pemuktakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Selanjutnya, untuk menganggarkan gaji P3K paruh waktu berpedoman pada surat PLT Sekjen Kemendagri nomor 900.1/1/227/SJ tanggal 16 Januari 2025 dengan besaran yang telah diatur dalam Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Selanjutnya, terdapat dua skema penggajian untuk P3K paruh waktu, yaitu yang pertama, sama seperti pada saat masih menjadi tenaga honorer atau non-ASN. Kemudian, disesuaikan dengan besaran upah minimum wilayah masing-masing jika Pemda mampu secara keuangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu penganggaran gaji honorer non-database BKN yang ikut seleksi P3K. Bagi pegawai non-ASN atau honorer yang telah atau sedang mengikuti seleksi P3K ditetapkan diberikan penganggaran gaji. Besarannya sama seperti yang diterima sebelumnya sampai dengan ditetapkan penganggaran menjadi P3K atau P3K paruh waktu. Selanjutnya, yang keempat, kriteria tenaga honorer yang tidak boleh digaji oleh Pemda. Sistem penggajian honorer sudah diatur dalam Surat Menpan RB nomor B-5993-M-TTSM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024. Terdapat tiga ketentuan penganggaran gaji honorer, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi aparatur sipil negara. Kemudian, apabila jumlah pegawai non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai non-ASN dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu, sehingga anggaran P3K paruh waktu tersebut tetap disediakan. Selanjutnya yaitu penganggaran gaji disediakan di luar belanja pegawai. Mengacu pada sistem penganggaran gaji honorer tersebut,
maka Pemda tidak boleh bayar gaji honorer berikut ini. Yang pertama, pegawai non-ASN yang tidak terdaftar di database BKN dan tidak mengikuti proses seleksi P3K. Kemudian yang kedua, pegawai non-ASN yang diangkat setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mulai berlaku pada Oktober 2023. Yang ketiga, pegawai non-ASN yang memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun per Januari 2025 atau dapat mengacu pada keputusan Menpan RB nomor 15 tahun 2025 dengan kategori berikut ini. Kategori yang pertama, honorer yang mulai bekerja sejak Oktober 2023. Yang kedua, honorer yang memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun per Januari 2025. Selanjutnya, honorer yang tidak masuk database BKN dan tidak ikut seleksi P3K. Selanjutnya, honorer yang sudah tidak aktif bekerja. Kemudian, honorer yang sudah memasuki batas usia pensiun. Pertanyaannya adalah, apakah larangan ini imbas dari efisiensi anggaran? Dipastikan tidak ada sangkut pautnya dengan efisiensi anggaran dari pemerintah. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.